Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Teman-teman, sekarang udah umur berapa? Saya tanya, teman-teman udah punya apa? Udah punya aset apa? Udah punya properti berapa? Sudah punya tabungan berapa? Nah, teman-teman jawab. Kalau ternyata sekarang belum punya apa-apa, mungkin teman-teman selama ini terlalu boros, tidak bisa menghemat, dan terlalu konsumtif gitu ya. Nah, di video ini saya akan berbagi atau sharing, memberikan tips apa yang bisa kita lakukan sebelum kita memutuskan untuk membeli suatu barang. Nah, teman-teman pengen tahu caranya, silahkan simak video ini sampai habis ya. Wah, hari ini saya rapi sekali nih ya pakai batik. Kenapa? Karena saya barusan menghadiri ya kayak semacam acara seremonial gitulah kelulusan anak saya yang dari SMP, sama satu lagi yang SD itu naik kelas dari kelas 5 ke kelas 6 gitu ya. Nah, kemarin saya mempersiapkan satu buah hadiah buat anak-anak saya yang lulus tersebut. Saya belikan mereka berdua itu iPad ya. Nah, saat saya menyerahkan hadiah tersebut, saya berpesan sama anak-anak saya, "Papa beli ini lumayan mahal harganya. Gimana caranya supaya kamu bisa memakai alat tersebut untuk mengembangkan bakat kalian, dan kalau bisa bakat tersebut menghasilkan uang." Nah, kebetulan kan salah satu anak saya itu seneng gambar ya, dia seneng sekali bikin lukisan segala macam. Saya bilang, "Kamu iPad ini harus pakai buat belajar gambar, supaya nanti bisa makin hebat, gambarnya makin bagus, bisa bikin kartun, bisa bikin animasi segala macam, dan itu bisa dijual. Setelah dijual menghasilkan uang, iPad-nya bisa kembali tuh uangnya, uang yang sudah dipakai untuk membeli iPad itu bisa kembali dari hasil menjual karya." Nah, sebenarnya itu konsepnya yang harus kita pakai setiap kita mempunyai keinginan untuk membeli barang gitu ya. Nah, kalau kita mau membeli barang itu kan biasanya ada dua kemungkinan tuh. Itu adalah keinginan kita atau itu adalah kebutuhan kita. Nah, biasanya kita seringkali terjebak dengan kita membeli barang itu hanya berdasarkan keinginan, padahal kita sebenarnya nggak butuh, tapi asal kita ingin, akhirnya kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya kita beli gitu. Nah, selama ini kalau saya mau membeli barang, saya selalu mempertimbangkan hal tersebut. Saya selalu mempertimbangkan apakah barang ini bisa menghasilkan uang nggak ya sama saya, buat saya. Apakah barang ini kalau saya keluar uang sekian, saya bisa balik modal berapa nih, berapa lama nih uang yang saya bayarkan itu bisa kembali. Contohnya kalau misalnya saya mau membeli properti gitu ya, membeli properti, saya selalu hitung-hitung ini properti kira-kira setiap tahun atau setiap bulan itu bisa menghasilkan profit atau pemasukan buat saya berapa gitu. Nah, saya selalu perhitungkan dengan harga belinya. Terus saya bisa tahu kira-kira saya uangnya bisa kembali modal, BEP, balik modal itu dalam waktu berapa lama gitu. Nah, jangan sampai barang yang kita beli itu udah kita duit habis untuk keluar, tapi barangnya tidak menghasilkan uang. Sebagai contoh, misalnya kita beli gadget gitu ya. Kita beli gadget mahal, setiap kali ada gadget baru keluar, kita beli gadget yang lamanya harganya mungkin tinggal setengah. Nah, itu kan kita benar-benar boros di situ. Padahal gadget barunya itu sebenarnya kita belum tentu butuh gitu ya. Kecuali kalau memang kayak ini, saya sekarang nih syuting nih pakai iPhone 12 nih. Kemarin saya baru beli. Saya mikir, nggak apa-apa deh, saya beli iPhone 12 aja. Padahal sebenarnya iPhone saya yang sebelumnya, iPhone X itu sebenarnya masih bagus sebenarnya. Tapi saya mikir, ini kalau syuting videonya hasilnya lebih bagus kalau pakai iPhone 12, akhirnya saya beli. Nah, saya selalu membeli barang itu kalau betul-betul butuh atau barang tersebut bisa menghasilkan uang, menghasilkan pemasukan buat saya ya. Jadi kalau teman-teman beli barang, ingat itu aja deh. Pertama, itu apakah keinginan atau kebutuhan. Terus, kalau memang keinginan, sebaiknya barang tersebut bisa menghasilkan uang buat kita. Makanya teman-teman kalau tanya saya ya, sekarang saya tuh rumahnya di mana, tempat tinggalnya. Nah, itu saya seringkali kalau orang-orang tanya seperti itu, saya bingung jawabnya. Karena apa? Karena saya dari dulu nggak pernah punya rumah tinggal yang menetap, yang bener-bener tinggalnya di situ terus gitu loh. Jadi saya tinggalnya tuh selalu berpindah-pindah tempat. Kenapa? Karena prinsip saya,
rumahku adalah daganganku. Nah, kalau orang biasa kan rumahku istanaku gitu ya. Kalau saya rumahku daganganku. Jadi semua rumah yang saya tinggal itu biasanya saya tawarin untuk saya jual. Kalau laku ya akhirnya saya pindah. Kalau laku pindah, begitu terus. Kalau laku dapat untung kan. Nah, nanti buat beli properti lagi, saya tinggal di situ. Terus saya tawarin lagi, laku, ya pindah lagi gitu. Nah, jadi saya sering banget tuh pindah-pindah rumah ya. Jadi kalau teman-teman tanya, rumah lu di mana gitu, kadang-kadang saya bingung jawabnya. Dan biasanya kadang-kadang kalau ketemu teman yang udah lama gitu ya, nggak ketemu gitu, yang dia sudah tahu tabiat saya bahwa saya sering pindah-pindah, setiap kali ketemu saya udah lama gak ketemu, pasti sekarang rumah lu di mana gitu. Dia udah tahu gitu loh kalau saya pasti udah pindah rumah gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja tipsnya yang saya bagikan hari ini. Semoga teman-teman bisa semakin memanage uang dengan baik ya, karena mencari uang itu lebih gampang daripada memanage uang, supaya uang itu bisa terus bertumbuh dan memberikan wealth, memberikan kemakmuran buat kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen juga, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.